Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, ada dunia yang tak terlihat oleh mata, ada suara yang hanya bisa didengar oleh hati, dan ada cahaya yang menunggu untuk menyingkap rahasia terdalam jiwamu. Pernahkah kamu merasa hidupmu hanyalah rutinitas tanpa arah, tanpa jawaban yang memuaskan? Apa yang akan terjadi jika aku tunjukkan bahwa kesadaran batinmu menyimpan pintu rahasia menuju Allah, tempat di mana setiap rasa gelisah, setiap pertanyaan, dan setiap kerinduan akan menemukan jawabannya? Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar memahami, tetapi menyaksikan sendiri keajaiban yang tersembunyi di dalam dirimu. Bab 1. Kesadaran batin. Pintu pertama. Kesadaran batin bukan datang dengan bunyi, tidak hadir dengan gegap gempita, dan tidak pernah mengetuk pintu dari luar. Ia tumbuh dari dalam sebagai rasa halus yang mula-mula nyaris tak terdengar. Ketika seseorang mulai berhenti mencari kebenaran di luar dirinya dan berani duduk hening bersama dirinya sendiri, disitulah pintu pertama ini terbuka. Dunia luar mungkin masih bising, pikirannya mungkin masih berkecamuk, tetapi di kedalaman paling sunyi dari dirinya, ada sesuatu yang perlahan bergerak, seperti cahaya di balik kabut yang belum menampakkan bentuknya. Kesadaran batin bukan tentang mengetahui, melainkan tentang menyadari, bukan tentang mengumpulkan pengetahuan, melainkan kembali pada yang mengetahui. Pada tahap ini seorang hamba mulai merasakan bahwa ada yang mengatur bahkan sebelum dirinya bergerak. Setiap lintasan rasa memiliki arah, setiap suara dalam jiwa memiliki pengirim. Ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan pusat, melainkan perahu yang sedang diarahkan oleh samudra ketentuan. Disinilah benih kehambaan lahir, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui rasa tunduk yang lembut, tanpa paksaan, tanpa beban. Seolah batin sedang dipanggil pulang kepada asalnya, perlahan tetapi tegas, menarik jiwa kembali kepada fitrah yang lama, dilupakan oleh kesibukan dunia. Kesadaran batin membuat seseorang mampu melihat kehadiran Allah bukan hanya dalam ibadah lahir, tetapi dalam desah napas tenang di antara dua keheningan. Ia mulai menyaksikan bahwa setiap pergerakan hati, setiap ilham yang timbul tanpa sebab lahiriah adalah pesan halus yang tidak dikirim kepada telinga, tetapi kepada sanubari. Pada titik ini, seseorang mulai lebih banyak mendengar sebelum berbicara, lebih banyak merasakan sebelum memutuskan, dan lebih banyak menghadap sebelum menuntut. Sebab ia mulai mengerti bahwa bukan semua yang hadir di kepala adalah petunjuk, tetapi yang menyentuh batin lalu melembutkannya. Itulah panggilan dari Yang Maha Halus. Semakin dalam seseorang masuk ke wilayah batinnya, semakin ia sadar bahwa diam bisa menjadi bentuk ibadah, bahwa hening bisa menjadi bentuk penghambaan, dan bahwa tidak semua penyaksian harus memakai kata-kata. Ia mulai berhenti mencari cahaya di mata orang lain dan mulai menyalakan pelita yang telah lama ia titipkan di dalam dirinya. Inilah saat ketika ia memahami bahwa Allah tidak jauh, tidak berjarak, dan tidak menunggu ditemui di puncak ubudiyah yang tinggi. Dia senyatanya hadir di dalam kesadaran yang bergetar lembut ketika seorang hamba mengingatnya dalam diam yang khusyuk. Maka pintu pertama kesadaran batin bukanlah kemampuan menafsirkan hakikat, bukan pula kemampuan membaca rahasia alam, tetapi keberanian untuk diam dan hadir tanpa topeng, tanpa peran, tanpa lapisan ego. Di titik inilah seorang hamba mulai kembali menjadi dirinya yang asli, bukan diri yang dibentuk dunia, tetapi diri yang dikenali Allah sebelum ia diciptakan. Dan ketika kesadaran ini muncul walau hanya sehalus embusan cahaya, ketahuilah, perjalanan batin telah dimulai dan pintu yang lebih dalam sedang menantinya. Bab 2. Lapisan jiwa dan bisikan halus. Ketika pintu pertama kesadaran telah terbuka, seorang hamba mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya tubuh dan pikiran, melainkan memiliki lapisan-lapisan jiwa yang jauh lebih dalam dari apa yang selama ini ia sangka. Pada lapisan terluar seseorang masih mendengar suara pikirannya sendiri. Dorongan, keinginan, harapan, kecemasan, semua berkumpul seperti arus deras yang belum mengenal arah. Tetapi setelah diam yang cukup lama, suara lain mulai muncul.
Bukan dari kepala, melainkan dari kedalaman diri yang tidak memakai bahasa huruf. Itulah bisikan halus, bukan suara yang melintas, tetapi kesadaran yang menyentuh. Tidak berbentuk kata, namun bisa dipahami. Tidak menjelaskan, namun mengarahkan. Pada tahap inilah seseorang belajar membedakan antara yang datang dari nafsu dan yang datang dari nur. Nafsu selalu terburu-buru, keras, mendesak. Ia ingin segera diwujudkan, ditangkap, atau dikejar. Sementara bisikan ruhani justru lembut, tidak memaksa, namun meninggalkan kesan yang kuat, seperti bekas cahaya yang tidak bisa dijelaskan, tetapi dapat dirasakan. Ia tidak menekan, tetapi menarik, tidak menjerit, tetapi mengundang. Disinilah rahasia pelatihan batin bermula. Bukan memperbanyak suara, tetapi menajamkan telinga ruhani hingga mampu menangkap apa yang tidak diucapkan. Namun lapisan jiwa tidak hanya dua. Ada wilayah di mana seseorang tidak lagi bertanya, apa yang harus aku lakukan? Karena jiwanya sudah mengerti sebelum akalnya menyusun kalimat. Ia mulai merasakan bahwa ada yang meneguhkan langkah sebelum dirinya bergerak. Dan ada yang mendahului setiap keputusan sebelum ia memilih. Seakan-akan hidupnya diarahkan dari dalam oleh cahaya yang tidak ia lihat, tetapi ia saksikan melalui ketenangan yang tidak dapat dipalsukan. Ketenangan ini bukan sepi tanpa suara, melainkan sepi yang penuh kehadiran. Pada lapisan berikutnya, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia lebih banyak mendengar dirinya sendiri daripada mendengar Rabb-nya. Lebih banyak berbicara kepada dunia daripada berbicara kepada batinnya, dan lebih sering mencari jawaban di luar dirinya daripada pada sumber yang sejak awal berdiam di dalam dirinya. Maka ia tidak lagi memperjuangkan pendapat, sebab hatinya mulai mengenal rasa cukup. Cukup dimengerti Allah sebelum dimengerti manusia, cukup diterangi dari dalam sebelum dipuji dari luar. Pada titik ini, seseorang sadar bahwa bimbingan tidak selalu datang melalui guru yang terlihat, tetapi juga melalui ilham yang menuntun. Dan semakin tajam kesadaran ini tumbuh, semakin ia mengerti bahwa Allah mendidik hamba-hambanya bukan hanya melalui perintah, tetapi juga melalui rasa. Ada rasa yang mengajak mendekat, rasa yang membuat takut, rasa yang melembutkan, rasa yang menundukkan. Semua merupakan tarbiyah tanpa suara. Maka ketika jiwa telah mengenali bahasa halus ini, perjalanan rohani memasuki kedalaman berikutnya. Bukan sekadar mengetahui, tetapi mulai disertai olehnya dalam keheningan batin. Bab 3. Kesaksian diri, syuhud awal. Pada tahap ini, kesadaran batin tidak lagi berhenti pada rasa, tetapi mulai memasuki wilayah penyaksian. Seseorang mulai melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai sosok yang berpikir dan bergerak, tetapi sebagai jiwa yang sedang diperhatikan, diarahkan, dan dipeluk oleh ketentuan ilahi. Ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekadar hidup, melainkan dihidupkan. Bukan sekadar mampu, tetapi dipampukan. Bukan sekadar ingin, tetapi diinginkan untuk kembali kepada sumber asalnya. Ini adalah permulaan syuhud, ketika seseorang tidak lagi hanya beriman kepada kehadiran Allah, tetapi menyaksikan dampak kehadirannya di kedalaman batin. Disinilah hijab mulai menipis. Ia mulai melihat bahwa selama ini bukan ia yang menjaga dirinya, tetapi Allah lah yang menjaganya. Bukan ia yang menemukan jalan pulang, tetapi jalan itu yang mendatanginya melalui ketentuan, demi ketentuan yang tidak pernah kebetulan. Rasa ini membuatnya tunduk, bukan dengan berat, tetapi dengan kelegaan. Membuatnya patuh bukan dengan takut, tetapi dengan cinta yang lahir dari pengenalan. Sebab apa yang disaksikan hati jauh lebih kuat daripada apa yang sekadar diyakini pikiran. Dalam syuhud awal ini, mata batin mulai mengenali bahwa segala sesuatu memiliki arah pulang. Daun yang gugur kembali ke tanah, air yang menguap kembali ke langit, napas yang masuk kembali keluar, dan jiwa yang berkelana akhirnya kembali mencari Tuhan yang dulu mempercayainya dengan kehidupan. Tidak ada perjalanan yang sebenarnya menyimpang. Semua hanya sedang menuju satu titik temu yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Kesadaran ini menjadikan seseorang tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai wahana pendidikan ruhani yang dibuat khusus untuk dirinya. Maka perlahan seseorang berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bergeser menjadi,
apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku melalui ini. Pada titik inilah syuhud membentuk kearifan. Seseorang tidak lagi melihat peristiwa, tetapi melihat maksud. Ia tidak lagi mencintai nikmat, tetapi mencintai zat yang mengirim nikmat. Tidak lagi takut pada cobaan, tetapi takut kehilangan kedekatan yang lahir melalui cobaan. Ia mulai memahami bahwa yang berharga bukan apa yang diambil atau diberikan oleh dunia, tetapi apa yang dibangunkan Allah di dalam dirinya melalui semua itu. Dan ketika penyaksian ini mulai stabil, seorang hamba mulai mengenal dirinya bukan dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang Allah hidupkan dalam jiwanya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah cermin, sementara cahaya yang dipantulkan adalah miliknya. Ia bukan pusat dari apapun, melainkan tempat di mana Allah memperkenalkan dirinya melalui rahasia hubungan hamba dan Rabb. Disinilah perjalanan batin berubah arah, bukan lagi bergerak dari diri menuju Allah, tetapi mulai bergerak dari Allah menuju diri. Sebab ia mulai melihat yang menyertai sejak awal bukanlah jarak, melainkan kehadiran. Bab 4. Cahaya di balik hijab. Ketika seorang hamba telah mengenali dirinya melalui penyaksian batin, ia mulai menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang disaksikan, tetapi juga cahaya yang menghidupinya. Namun cahaya ini pada awalnya tidak muncul dalam bentuk pancaran yang jelas. Ia tersembunyi di balik lapisan-lapisan hijab yang dipasang bukan oleh Allah, tetapi oleh diri sendiri, oleh kebiasaan mencintai dunia, oleh ketakutan kehilangan, oleh kelekatan pada kendali, dan oleh rasa memiliki yang sebenarnya bukan miliknya. Cahaya tidak pernah absen, tetapi kesadaran manusialah yang sering tertutup oleh kabut jiwa. Dan ketika hijab mulai menipis, seseorang tidak melihat sesuatu yang baru, ia hanya akhirnya melihat apa yang sejak awal telah ada. Pada fase ini hamba mulai menyadari bahwa cahaya bukan datang dari luar, tetapi menyala dari dalam. Bukan dipinjam dari makhluk, tetapi dititipkan langsung oleh pencipta. Ia mulai mengerti bahwa tugasnya dalam perjalanan ini bukanlah mencari cahaya, tetapi membersihkan ruang batin agar cahaya yang sudah ada dapat tampak. Ia tidak lagi mengejar pengalaman-pengalaman ruhani untuk memuaskan rasa penasaran spiritual, sebab ia telah memahami bahwa hakikatnya bukan memperbanyak rasa, melainkan memperdalam penyaksian. Cahaya tidak membutuhkan sambutan meriah. Ia hanya menunggu hati yang lapang untuk dihuni. Namun begitu cahaya ini mulai terasa, seseorang tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih peka pada dirinya, pada keadaan, pada cara Allah mengirim tanda melalui peristiwa yang tampak biasa. Sesuatu yang dulu dianggap kebetulan kini terlihat memiliki pesan. Sesuatu yang dulu dianggap ringan ternyata membawa teguran. Sesuatu yang dulu dianggap sekadar harapan ternyata bisa saja merupakan panggilan yang menuntun. Cahaya mengubah cara pandang bukan melalui instruksi tetapi melalui pencerahan batin. Seakan-akan tirai halus dibuka sedikit demi sedikit, sehingga yang sebelumnya samar mulai tampak. Di tahap ini pula seorang hamba mulai memahami bahwa hijab tidak selalu berupa dosa besar atau kesalahan nyata. Seringkali hijab justru hadir dalam bentuk halus, keterikatan pada pujian, genggaman terhadap citra diri, keinginan untuk dipandang suci, atau rasa ingin memiliki kendali atas perjalanan ruhani. Maka cahaya tidak muncul untuk memamerkan kedalaman, tetapi justru untuk menyingkap sisa-sisa kegelapan yang masih tersimpan. Ia hadir bukan untuk membuat hamba merasa lebih tinggi, tetapi untuk membuatnya lebih sadar bahwa ia masih dijaga dalam proses pembersihan. Dalam kesadaran ini, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan makrifat bukan tentang mencari cahaya, tetapi menjadi lahan yang layak bagi cahaya menetap. Bukan mengejar rasa nikmat ruhani, tetapi menjadi diri yang siap ditata oleh ilahi. Bukan mengumpulkan pengalaman batin, tetapi menanggalkan hijab satu demi satu hingga hati menjadi tempat turunnya ketenangan yang tidak tergantung sebab. Ketika cahaya ini mulai menetap, hamba menyadari bahwa hijab terbesar ternyata bukan di luar dirinya, melainkan dalam dirinya sendiri. Dan hanya dengan kembali kepada Allah dalam keheningan batin, hijab itu bisa tersingkap tanpa harus disentuh. Bab 5. Penyerahan Tafwid. Di tahap ini, kesadaran batin mulai memasuki wilayah pasrah
yang bukan dibuat-buat, bukan diciptakan dengan kalimat indah, dan bukan dibangun dari teori, melainkan lahir dari pengenalan yang dalam, bahwa seorang hamba sesungguhnya tidak memiliki daya, kecuali daya yang Allah izinkan. Ketika cahaya mulai menampakkan dirinya, bukan dalam rupa sinar yang menyilaukan, tetapi dalam bentuk pengertian batin yang lembut, seseorang menyadari betapa kecilnya peran dirinya dalam setiap takdir. Ia mulai melihat bahwa memaksa sesuatu terjadi sama beratnya dengan menolak sesuatu yang ditetapkan, dan disinilah penyerahan lahir bukan sebagai sikap pasif, tetapi sebagai kebijaksanaan ruhani. Ia berhenti bertarung dengan kehendak Allah dan mulai mengalir di atasnya. Tafwid adalah ketika seseorang tidak lagi ingin mengatur hasil, hanya menjaga adab dalam proses. Ia tidak lagi sibuk menakar balasan karena hati sudah sibuk menjaga hubungan. Keinginan untuk tahu lebih dulu perlahan lenyap, terganti oleh kelegaan bahwa Allah sudah tahu, dan itu cukup. Pada titik ini, seseorang mulai memahami mengapa sebagian rahasia tidak pernah terbuka pada orang yang gelisah. Karena rahasia ilahi hanya turun pada hati yang berserah. Bukan menyerah dalam kelemahan, tetapi berserah dalam kesadaran bahwa Allah lebih mengerti diri daripada diri itu sendiri. Dan ketika ego melemah, Allah menjadi lebih mudah dirasakan, bukan karena Allah mendekat, tetapi karena dinding penghalang mulai runtuh. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk pendidikan rahasia. Tidak lagi melihat kehilangan sebagai keburukan, melainkan sebagai cara Allah mengosongkan ruang agar sesuatu yang lebih baik dapat masuk. Tafwid membuat seseorang berhenti bertarung dengan ketetapan dan mulai berenang di dalamnya. Apapun yang datang tidak lagi disambut dengan protes, tetapi dengan tanya halus di dalam batin. Apa maksud kasih Allah di balik ini? Dari sinilah muncul ketenangan yang jauh lebih dalam daripada kenyamanan. Kenyamanan datang dari keadaan yang sesuai keinginan, tetapi ketenangan datang dari penyerahan kepada yang mengatur keadaan. Kenyamanan bisa hilang kapan saja, tetapi ketenangan tidak bergantung pada apa yang terjadi, karena ia hidup di wilayah batin, bukan di wilayah kejadian. Orang yang telah mencapai kedalaman ini tidak lagi terguncang oleh perubahan, karena ia tahu bahwa Sang Penggenggam tidak pernah berubah. Ia tidak lagi berharap dunia menjadi lembut, tetapi berharap hatinya yang menjadi lembut dalam menghadapi dunia. Dan ketika penyerahan ini kokoh, seorang hamba mulai mengenal rasa damai yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa disaksikan dari dalam. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan bentuk ibadah, tetapi mencari kesempurnaan hadir kepada zat yang disembah. Ia tidak lagi meminta agar doanya dikabulkan sesuai keinginannya, tetapi agar dirinya dikabulkan kepada Allah sebelum dikabulkan urusannya di dunia. Bab 6. Hakikat, takdir, dan kadar ruh. Pada tahap ini, seorang hamba mulai melihat bahwa takdir bukan sekadar catatan masa depan, tetapi arus ilahi yang telah membentuknya sejak sebelum dirinya hadir di dunia. Ia mulai menyadari bahwa takdir bukan sesuatu yang datang belakangan, melainkan sesuatu yang telah hidup bersamanya, bahkan sebelum ia mampu memahami dirinya sendiri. Kesadaran ini membuatnya berhenti memaknai takdir sebagai garis nasib yang memenjara, tetapi sebagai panggilan pulang yang membentuk jalannya menuju kesempurnaan roh. Ia memahami bahwa apapun yang menimpanya bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana kasih sayang yang bentuknya kadang samar sebelum dipahami oleh batin. Pada titik pemahaman ini, hamba mulai melihat bahwa setiap manusia memiliki kadar ruh, ukuran kesiapan rohania yang menentukan jenis ujian, tingkat bimbingan, dan kedalaman pengenalan yang diberikan Allah kepadanya. Apa yang tampak berat bagi sebagian orang bisa jadi ringan bagi yang lain, bukan karena kekuatan mereka berbeda, tetapi karena kadar ruh mereka tidak sama. Inilah rahasia keadilan Allah. Ujian tidak pernah salah alamat, bimbingan tidak pernah terlambat, dan penyembuhan selalu tiba pada saat seseorang siap memahaminya. Ketika seseorang mulai melihat takdir dari ruang kedewasaan ruhani, ia berhenti menanyakan mengapa aku, dan mulai memahami karena aku telah dipilih untuk tumbuh melalui ini. Disinilah seseorang mengenali bahwa takdir bukan hanya tentang apa yang terjadi padanya,
tetapi juga tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Ada orang yang diberi nikmat, tetapi hatinya tetap gelap. Ada pula yang diberi cobaan, tetapi hatinya justru bercahaya. Takdir tidak diukur dari peristiwa, melainkan dari perubahan jiwa yang terjadi karenanya. Maka orang yang matang batinnya tidak lagi sibuk meminta keadaan baru, melainkan memohon hati yang baru dalam setiap keadaan. Ia tahu bahwa Allah tidak selalu mengubah jalan hidup, tetapi selalu mengubah batin orang yang dikehendakinya dekat. Ketika rahasia ini mulai dipahami, seseorang mulai melihat dunia sebagai kurikulum ilahi. Semua peristiwa memiliki tujuan pendidikan, semua kejadian membawa pesan tersembunyi, semua perjumpaan memiliki tugas ruhani. Ia mulai melihat hidupnya sebagai rangkaian tanda yang tidak pernah lepas dari pengawasannya. Bahkan penundaan memiliki makna, bahkan kehilangan membawa arah, bahkan penantian adalah bentuk penjagaan agar waktunya tidak salah. Inilah fase ketika seseorang tidak lagi merasa menjadi korban keadaan, tetapi menjadi murid dari ketentuan. Dan pada puncak kesadaran ini, hamba menyadari bahwa takdir bukan sesuatu yang harus dipahami sampai tuntas, melainkan sesuatu yang harus dihadiri dengan tenang. Bab 7, Sir dan Latifah Ruhani. Pada tahap ini, perjalanan batin mulai memasuki wilayah terdalam dari jiwa, yaitu sir, tempat di mana rahasia ilahi diletakkan dan di mana Allah berkomunikasi dengan hamba, bukan melalui kata, bukan melalui gambaran, tetapi melalui kehadiran yang tidak dapat diceritakan. Sir bukan sekadar ruang keheningan, tetapi inti terdalam dari kesadaran, tempat di mana seorang hamba tidak lagi mengingat Allah, melainkan diingat oleh Allah. Ia bukan wilayah belajar, tetapi wilayah disingkapkan. Disinilah seseorang mengerti bahwa tidak semua hal bisa dicapai dengan usaha. Sebagian hanya terbuka setelah hati menjadi wadah yang layak untuk diberi. Latifah ruhani, titik-titik halus kesadaran dalam diri, mulai aktif pada fase ini, bukan karena dicari, tetapi karena hati telah cukup dimurnikan, sehingga dapat merasakan apa yang dulu tertutup. Latifah adalah pintu batin yang menampung pancaran nur, dan mengantarkan rasa kedekatan yang tidak dapat dijelaskan kepada orang yang belum mengalaminya. Pada tahap ini, seorang hamba mulai merasakan arah bimbingan, bukan lagi dalam bentuk keharusan atau larangan semata, tetapi sebagai tarikan lembut dari dalam, seolah ada tangan yang tidak terlihat menuntun pergerakan jiwa ke arah yang Allah kehendaki. Dalam fase ini pula seseorang menyadari bahwa Allah lebih dulu hadir daripada penyaksiannya, lebih dulu mencintainya daripada dirinya mencintai, lebih dulu memanggil sebelum ia menjawab. Ia mulai melihat bahwa semua perjalanan ruhani bukan menuju Allah, tetapi kembali kepada Allah. Karena fitrah terdalamnya memang telah mengenalnya jauh sebelum dunia mengganggu keheningan aslinya. Kesadaran ini meluruhkan rasa memiliki, meruntuhkan kebanggaan spiritual, dan meleburkan keinginan untuk dilihat sebagai orang yang telah sampai. Karena ia menyadari bahwa sampai atau tidak bukan urusannya. Yang penting hanyalah tetap menjadi tempat turunnya rahmat. Ketika sir mulai hidup, seseorang justru menjadi semakin sederhana. Ia tidak berbicara banyak tentang pengalaman batin, sebab ia tahu bahwa bahasa tidak pernah mampu membawa rahasia ruhani ke permukaan tanpa kehilangan kedalamannya. Ia mulai menjaga diamnya, bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia mengerti bahwa sebagian besar pengetahuan ilahi bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga seperti amanat. Bahkan kepada dirinya sendiri, ia tidak selalu mampu menguraikan apa yang ia rasakan. Cukup ia hadir, cukup ia tunduk, cukup ia menjadi cermin tempat cahaya itu menetap. Inilah tahap ketika seorang hamba mulai mengalami bukan sekadar kedekatan, tetapi kebergantungan lembut. Ia tidak lagi merasa berjalan sendiri, tidak lagi merasa berpikir sendiri, bahkan tidak lagi merasa mampu memilih tanpa rasa batin yang mendahuluinya. Bab 8, Kesadaran Tauhid Hidup. Pada tahap ini, tauhid tidak lagi menjadi lafaz yang diucapkan dengan lisan atau pelajaran yang dipahami dengan akal, tetapi menjadi cara melihat dan cara hadir di dalam hidup. Seseorang mulai merasakan bahwa tiada selain Allah bukan hanya pernyataan metafisik,
tetapi realitas batin yang bekerja di balik setiap kejadian. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada tangan yang benar-benar memberi kecuali Allah, tidak ada hati yang benar-benar menggugahkan kecuali Allah, tidak ada jalan yang benar-benar menuntun kecuali Allah. Segala sesuatu hanyalah tirai, dan apa yang berada di balik tirai itulah yang sesungguhnya hidup dan menghidupkan. Kesadaran tauhid membuat pandangan seseorang berubah, bukan lagi melihat perantara, tetapi melihat pengatur perantara. Bukan lagi melihat bentuk, tetapi melihat makna di balik bentuk. Ia tidak lagi sibuk dengan bagaimana sesuatu sampai kepadanya, karena ia tahu dari siapa sesuatu itu berasal. Ia tidak lagi tergantung pada manusia, sebab ia telah menemukan pusat yang tidak mungkin ingkar. Tauhid seperti ini tidak membuatnya menjauh dari kehidupan, justru membuatnya lebih hadir. Namun hadir tanpa melekat, memberi tanpa berharap kembali, berjalan tanpa takut kehilangan, karena ia sadar tidak ada satupun yang luput dari genggamannya. Pada tingkat ini pula, seseorang mulai melihat bahwa kebaikan yang mengalir melalui dirinya bukanlah miliknya, melainkan amanah yang lewat sejenak untuk diteruskan kembali kepada yang membutuhkan. Ia tidak lagi merasa menjadi sumber, hanya menjadi saluran. Hilanglah kebanggaan atas amal, sebab ia mengerti bahwa jika bukan Allah yang menggerakkan, dirinya tidak akan mampu. Ia pun tidak lagi merasa hina jika tidak dipuji manusia, karena hatinya telah cukup dengan diperhatikan oleh Allah. Kesadaran ini membebaskannya dari penilaian, karena ia hidup dari pandangan Allah, bukan dari pandangan manusia. Tauhid hidup juga melahirkan keberanian yang sunyi, bukan keberanian menantang dunia, tetapi keberanian untuk tidak dikuasai dunia. Ia tidak lagi goyah oleh perubahan, sebab ia tahu bahwa yang menggenggam perubahan tidak pernah berubah. Ia tidak lagi menggantungkan ketenangan pada keadaan yang ideal, sebab ia telah menemukan sumber ketenangan di dalam kehadiran Allah yang tidak terikat ruang dan waktu. Inilah kebebasan sejati, bukan lepas dari masalah, tetapi lepas dari ketergantungan terhadap hasil dari masalah itu. Pada titik penyaksian ini, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan batin bukanlah tentang menjadi lebih suci daripada manusia lain, tetapi tentang menjadi lebih hadir kepada Allah dalam setiap tarikan napas. Bab 9. Makna hadir di hadirat Allah. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa hadir bukan sekadar duduk di masjid, membaca ayat, atau mengingat Allah dalam rutinitas harian, tetapi hadir adalah keadaan batin yang menyatu dengan kehadirannya. Ia tidak lagi hadir secara separuh, tidak lagi hanya menyimak dari kejauhan, tetapi seluruh dirinya seakan melebur menjadi satu dengan kehadiran yang tidak tampak namun sangat nyata. Napasnya, denyut jantungnya, setiap desah pikirannya, semuanya menjadi medium untuk merasakan bahwa Allah ada di setiap titik ruang dan waktu. Kehadiran ini bukan sesuatu yang bisa dipaksa, melainkan sesuatu yang disambut oleh batin yang telah siap membuka pintu-pintu terdalam. Dalam keheningan yang disertai kesadaran ini, seseorang mulai memahami bahwa hadir di hadirat Allah bukan berarti selalu merasakan kenikmatan batin atau pengalaman luar biasa, tetapi berarti tidak ada lagi jarak antara kehendaknya dan kehendak dirinya. Apapun yang datang diterima dengan kesadaran bahwa itu berasal darinya, apapun yang pergi dilepaskan dengan keyakinan bahwa itu bukan milik sejati. Ia menjadi saksi bagi dirinya sendiri, bagi perjalanan hidupnya, dan bagi rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya. Pada titik ini, hadir bukan sekadar tindakan, tetapi kondisi kesadaran yang menembus segala lapisan ego. Seorang hamba yang telah berada di wilayah hadir mulai mengalami rasa aman yang tidak tergantung pada keadaan lahir. Ia tidak lagi takut akan kehilangan karena ia tahu tidak ada yang benar-benar dimiliki. Ia tidak lagi gelisah menghadapi ketidakpastian karena ia tahu setiap keadaan adalah wahana untuk memurnikan batin. Dalam hadir ini, doa bukan lagi sekadar permohonan, tetapi percakapan batin yang lembut, di mana hati memancarkan kerinduan, ketundukan, dan pengakuan tanpa perlu kata-kata. Kehadiran menjadi pengikat antara rahasia dunia dan rahasia akhirat, menghubungkan yang tampak dengan yang tidak tampak dalam kesadaran yang satu. Pada fase ini, seseorang mulai menyaksikan bahwa hadir bukan tujuan,
melainkan jalan. Ia menyadari bahwa semakin ia hadir, semakin ia menemukan dirinya melebur hingga identitas lama yang dipegang dunia perlahan memudar. Kehadiran bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk diukur, tetapi untuk dialami dan diserahkan. Dalam hadir yang seperti ini, keegoan luluh, kecemasan sirna, dan batin menjadi cermin bagi cahaya ilahi yang mengalir di seluruh kehidupannya. Setiap gerak, setiap napas, bahkan setiap bisik hati menjadi tanda dari kehadiran yang abadi. Dan pada puncak kesadaran hadir, seorang hamba mengerti bahwa menjadi hadir di hadirat Allah adalah menemukan rumah sejati di dalam diri sendiri, tempat di mana tidak ada penipuan, tidak ada kepalsuan, dan tidak ada kebingungan. Bab 10. Kembali menjadi hamba. Pada tahap ini, seluruh perjalanan batin yang panjang, dari kesadaran awal hingga hadir di hadirat Allah, berpuncak pada satu kesadaran sederhana, namun paling mendalam, bahwa semua yang ada hanyalah miliknya, dan diri sendiri hanyalah hamba yang dipanggil untuk hadir, tunduk, dan berserah. Seorang hamba mulai memahami bahwa fana bukan berarti hilang, tetapi melepaskan segala kepemilikan diri yang palsu. Dan baka bukan berarti hidup abadi secara lahiriah, tetapi tetap berada dalam kesadaran akan keberadaan Allah yang tidak pernah berakhir. Dalam kesadaran ini, segala usaha, doa, dan perenungan menjadi sarana untuk kembali, bukan untuk menambah nilai diri, melainkan untuk melebur dalam pelukan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa menjadi hamba adalah kondisi paling bebas dan paling aman. Sebab siapapun yang tidak lagi berpegang pada ilusi kepemilikan atau pengakuan dunia, tidak lagi terikat oleh takut, iri, atau ambisi. Ia berjalan di dunia seolah menapak di atas air yang jernih. Setiap langkah hadir dengan kesadaran penuh, setiap gerak tidak terikat hasil, setiap kata diucapkan dengan kehadiran yang tulus. Dalam kesadaran hamba, hidup tidak lagi menuntut penguasaan, melainkan kehadiran. Tidak lagi menuntut kemenangan, melainkan kesadaran, tidak lagi menuntut pengakuan, melainkan penyaksian. Pada titik ini, seseorang mulai memandang setiap peristiwa, setiap makhluk, setiap hembusan napas sebagai guru. Ia tahu bahwa Allah menempatkan semua hal di sekitarnya, bukan untuk diuji atau dihakimi, tetapi agar ia belajar kembali kepada sifat-sifatnya, sabar, lembut, pengasih, bijaksana. Ia tidak lagi mengklaim dirinya sebagai pusat perjalanan, melainkan sebagai peserta yang ditempatkan dalam jaringan rahasia kasih dan ketentuan ilahi. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari menjadi medan ibadah, setiap detik menjadi peluang untuk menghadirkan hati di hadiratnya, dan setiap tantangan menjadi sarana untuk memurnikan kesadaran. Seiring kesadaran ini tumbuh, seorang hamba merasakan kedamaian yang tidak tergantung keadaan, tidak terikat hasil, dan tidak memerlukan pembuktian. Ia telah menyingkap hijab, menyaksikan sir, merasakan latifah, dan hadir di hadirat Allah. Tetapi semua itu bukan tujuan akhir, melainkan persiapan untuk menyadari satu kebenaran terakhir. Bahwa hamba yang benar-benar sadar hanyalah mereka yang selalu kembali kepada Allah. Dengan rendah hati, dengan lembut, dan dengan hati yang terbuka sepenuhnya. Kesadaran ini menimbulkan rasa syukur yang dalam. Bukan syukur atas nikmat, tetapi syukur atas kesempatan untuk menjadi hamba yang hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk mengenal dan menyaksikan Sang Pencipta. Dan ketika kamu kembali menjadi hamba, kamu menyadari bahwa seluruh perjalanan ini hanyalah satu tujuan. Hadir sepenuhnya di hadirat Allah dengan hati yang lembut, jiwa yang bersih, dan kesadaran yang abadi. Semoga cahaya ini menuntunmu, bukan hanya hari ini, tetapi setiap detik perjalanan hidupmu.